Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun berada pada saat ini. Sebelum dan sesudah kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 11 April 2025, tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 26, demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dalam bahasa Batak, ia terima samu unang mamerdosa, unang masangamate mataniari somittok perimas muna. Demikian firman Tuhan. Saudara, musuh terbesar manusia selain iblis adalah dirinya sendiri. Dan banyak manusia tidak menyadari hal tersebut. Sebaliknya, sibuk menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan setiap persoalan. Akhirnya, manusia sering kecewa, marah, serta melampiaskan kemarahannya dalam berbagai tindakan yang negatif. Bahkan sampai kepada tindakan yang destruktif, yang dapat melukai, menyakiti, dan merugikan orang lain. Padahal yang kita butuhkan adalah kita perlu menyadari dan memahami diri kita agar mampu mengendalikan diri. Misalnya dengan melatih kemampuan berpikir yang baik supaya dapat mengendalikan emosi yang negatif menjadi positif, dari hal yang destruktif ke arah yang konstruktif, yakni yang dapat membangun, memperbaiki yang salah ke hal-hal yang bermanfaat dan berguna. Saudara, masa penulisan surat Efesus ini diwarnai dengan eskatologi presentis yang menuju ke eskatologi yang tertunda, yang pada awalnya diawali semangat yang menggebu-gebu menanti kedatangan Kristus, namun sedikit mereda ketika yang dinantikan tak kunjung tiba, sehingga mulai ada yang tawar hati. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mengantisipasi realitas ini, maka perlu disegarkan ulang tentang makna gereja yang eklesia. Sebab di dalamnya ada persekutuan orang kudus yang sudah harus hidup baru. Artinya, hidup dalam Kristus harus memiliki standar personal. Dan salah satunya buah dari standar ini ialah kemarahan yang terkontrol. Marah adalah manusiawi karena dipelihara di bawah kontrol sempurna. Kemudian ditambahkan dengan the wise practical instruction atau instruksi praktis yang berhikmat, yakni janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dengan demikian, saudara yang diberkati Tuhan, kemarahan yang harus dibuang. Janganlah kemarahan seperti api dalam jerami, karena jerami memiliki tekstur tipis dan lunak sehingga mudah terbakar. Artinya, bagi orang Kristen, amarah yang meledak maupun amarah yang berkepanjangan sama sekali tidak dibenarkan. Tetapi yang dibenarkan adalah kasih yang memaafkan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut memiliki kedewasaan emosional, sehingga kita mampu mengelola, mengekspresikan amarah dengan baik
dan tetap berpegang pada kebenaran atas firman Tuhan dan hidup dalam kasih. Saudara, lewat firman Tuhan, marilah kita bersama-sama melatih diri dan pikiran kita di dalam Kristus. Sebab dengan pengendalian diri yang baik, sehat, penuh pengharapan yang positif, maka kita akan melihat hidup kita menjadi baru setiap hari. Ingatlah saudaraku, kita boleh marah, kita boleh sedih, kita boleh menangis, bahkan kita boleh kecewa. Tetapi janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kendalikan emosi, berpikirlah positif, agar hidupmu menjadi bahagia dan berkat. Daripada marah, lebih baik kita ramah. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah aku berharap. Kuatkanlah imanku agar roh dan pikiranku senantiasa diterangi oleh firman-Mu, sehingga jalanku menjadi terang dan hidupku penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.